kita juga memantau bagaimana Presiden Prabowo Subianto dipuji oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto merupakan sosok yang luar biasa. Lebih lengkap mengenai lawatan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri KTT Perdamaian Gaza di Mesir, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Tifal Solesa dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Tifal, boleh Anda jelaskan seperti apa sebenarnya makna dari lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Mesir? Tifal. Banyak hal sebetulnya, termasuk dorongan dari pemerintah Republik Indonesia untuk mencapai perdamaian di tengah konflik yang sudah berjalan sekian lama, terutama dalam 2 tahun kebelakang ini yang terjadi di kawasan Palestina, terutama di jalur Gaza. Ini sudah berjalan 2 tahun dengan memakan korban jiwa yang cukup banyak, sehingga dorongan untuk kedaulatan Palestina ini segera diakui ini sudah disampaikan juga begitu oleh Presiden Prabowo Subianto. Tak hanya dalam berbagai kesempatan, kita perlu paham lagi, kita tarik ke belakang saat Presiden Prabowo Subianto pertama kali menyampaikan semangat ini di hari pertama ia menyatakan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia di tanggal 20 Oktober 2024. Saat itu di hadapan MPR RI, ia menegaskan bahwa prinsip pemerintahannya akan mendorong kedaulatan Palestina sebagai negara merdeka dan memastikan bahwa perdamaian segera tercapai di tanah Palestina. Itu yang pertama. Kemudian selama masa jabatannya yang akan genap 1 tahun nanti di 20 Oktober 2025, Presiden dalam berbagai pertemuan bilateral dengan berbagai negara sahabat di Istana Kepresidenan Jakarta maupun juga di berbagai tempat saat dia melakukan lawatan ke luar negeri, dia juga mendorong agar perdamaian di kawasan Palestina ini bisa segera tercapai, di jalur Gaza ini bisa segera terwujud. Bahkan yang kita ingat momentumnya adalah saat sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UN General Assembly waktu itu. Presiden juga menekankan komitmen dari pemerintahan Indonesia untuk benar-benar mencapai yang namanya kemerdekaan Palestina. Kedaulatan Palestina harus segera diakui dan diwujudkan lewat solusi 2 negara atau two-state solution. Yang Anda lihat sekarang ini, Renata, Presiden Prabowo Subianto sudah keluar dari pesawat kepresidenan dan akan siap disambut oleh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Yang terlihat sejauh ini ada Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, kemudian Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Lestari. Di sebelahnya ada Brian Yuliarto juga, Mendikti Saintek, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, ditambah juga ada Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Angga Raka Prabowo yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Komunikasi. Baik, Tifal, boleh Anda jelaskan kepada kami bagaimana dan saudara, kita saksikan kedatangan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang baru saja tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma setelah lawatannya di Mesir untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi perdamaian di Gaza. Dan Prabowo Subianto ini menjadi salah satu kepala negara yang ikut hadir di dalam pertemuan ini. Ada lebih dari 20 pemimpin negara, saudara, yang hadir dalam pertemuan ini, termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Dari informasi yang kami dapatkan, jangan didorong, guys. Terima kasih saudara. Aku didorong, Mas. Mesir ya, Sharm El Sheikh. Kita kumpul, saya kira banyak tokoh dari banyak negara menyaksikan tanda tangan pokok-pokok persetujuan rencana
gencatan senjata yang nantinya mengarah kepada perdamaian keseluruhan. Jadi ya ini usaha yang besar. Kita berdoa bahwa ini akan sukses. Tapi saya kira ini awalan yang baik. Intinya itu ya, jadi kita datang untuk menyatakan dukungan dan memberi support. Yang penting gencatan senjata sudah berjalan, kemudian segera pasukan Israel akan ditarik, tentunya sesuai tahapan-tahapan. Sandera-sandera sudah dilepas, masih ada beberapa yang mungkin yang jenazahnya yang belum ketemu. Saya kira itu intinya ya. Jadi ya Indonesia tentunya selalu diajak untuk ikut mendukung proses besar ini, dan memang ini tekad kita sebagai bangsa, tekad saya. Puluhan tahun saya membela Palestina, puluhan tahun sejak saya masih muda. Kita terus-menerus mendukung kemerdekaan Palestina, rakyat Palestina. Dan alhamdulillah ya kita bisa berbuat. Indonesia selama ini aktif. Kita kirim bantuan, kita kirim kapal, kita kirim Hercules berkali-kali. Saya kira rakyat Palestina dan rakyat Timur Tengah melihat bagaimana komitmen Indonesia. Kita juga kirim bantuan pangan cukup besar, ribuan ton beras kita kirim, dan kita terus komit untuk mendukung ini. Dan saya ditanya oleh pihak-pihak yang merupakan pihak katakanlah mediator kunci, ya. Amerika Serikat dengan Turki, Qatar, Mesir, negara-negara yang langsung berurusan sama Palestina. Mereka bertanya gimana kesiapan Indonesia. Kami katakan kami siap. Kalau diminta pasukan penjaga perdamaian, pasukan peacekeeping, Indonesia siap. Itu sudah saya tegaskan. Kita sekarang akan bicara detailnya lah. Ini masih rumit, tidak gampang.